Selamat pagi teman-teman, saya Amin Laiman sebagai seorang pembelajar karate tradisional ala Jepang. Saya ingin sharing 3 poin untuk kita di dalam memasuki tahun baru ini atau sudah tahun baru sekarang. Hari ini tanggal 7 ya. Jadi ini yang biasa kita sebut New Year's Resolution. Resolusi kita pada tahun baru. Mudah-mudahan tidak terlalu terlambat untuk sharing dengan teman-teman. Kalau saya menoleh ke belakang, itu yang saya lihat kiri ini adalah gunung. Tapi kita di posisi hill ya, suatu bukit di mana kita ini ada di suatu tempat yang urban place. Kotanya tepatnya namanya Hacienda Heights. Dan di sini ini sangat cantik sekali tempatnya, sangat beautiful. Banyak sekali poin-poin yang membuat kita terinspirasi. Nah, dalam inspirasi ini saya ingin sharing 3 hal untuk menghadapi atau melanjutkan tahun 2025 ini. Yang pertama adalah konsep bagaimana kita mencapai atau menciptakan sesuatu, apa ya, mungkin lebih, tepatnya dalam bahasa Inggrisnya tuh falling in love. Jadi kalau saya pakai kata-kata love, orang terlalu konotasinya itu romantic love. Bukan, saya nggak bilang itu. Falling in love itu artinya kita betul-betul jatuh cinta. Jatuh cinta oleh sesuatu yang kita sukai. Bisa saja saya tiba-tiba jatuh cinta untuk membuat kue lumpur misalkan. Dan waktu itu usia saya masih muda, umur 12, saya tiba-tiba jatuh cinta bagaimana cara membuat kue lumpur. Nah di saat itu, karena saya suka kue lumpur, waktu saya makan kue lumpur tuh, by the way yang nggak tahu kue lumpur ya, kue lumpur tuh adalah kue yang isinya ada kelapa, ada isi santan, gula, segala macam, kemudian ditaruh di suatu oven, eee, di mana dia jadinya bulet-bulet seperti kue bikang gitu. Tapi itu kan unik, buatnya unik dan jadinya nggak gampang, karena dia harus berkembang, dia harus renyah, dia harus enak, dia harus addicting, segala macam, untuk membuat kue lumpur itu sempurna. Nah, supaya saya bisa membuat kue lumpur, kalau saya serius di umur 12, mungkin waktunya 1 bulan, mungkin ya, kalau mungkin dari anggota keluarga saya atau saya mungkin punya bakery, saya akan mencapai titik kesempurnaan itu. Itu adalah suatu proses transformasi. Suatu transformasi di mana seseorang tiba-tiba muncul dengan keahlian tersebut, dengan skill tersebut, tiba-tiba, mungkin nggak tiba-tiba juga ya, mungkin sudah ada background sebelumnya, sehingga pada titik tertentu seperti my second cousin, itu dia, cewek, dia bisa membuat kue terang bulan atau martabak manis, kalau di Jakarta ngomongnya, dengan lumayan, yang bisa dimakan. Itu pada waktu umur 11, 12 dia sudah bisa membuat itu. Bayangkan kalau nanti dia sudah menjadi orang dewasa. Jadi dalam hal ini, sesuatu keinginan yang ditimbulkan oleh proses atau perasaan ya, lebih feeling dari hati, kok dia bisa jatuh cinta membuat lumpur, sehingga dia menjadi sempurna. Nah, orang selalu mengatakan, "Oke, kalau Anda bisa buat lumpur terus gunanya apa?" Oh, banyak sekali. Kalau lumpur Anda enak, kuenya bisa digunakan untuk orang macam-macam, betul nggak? Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita memikirkan, "Oh ini nggak bisa, itu nggak bisa." Wah, ya kita nggak pernah sukses di bidang kita, kan gitu. Jadi artinya apa? Bahwa kita itu nggak boleh terlalu menggampangkan atas konsep-konsep yang nggak terlalu jelas, ya kan. Kalau Anda nggak percaya, coba Anda ke Jakarta, carilah martabak Pecenongan, ya kan. Satu satu loyang tuh dulu 150.000, mungkin sekarang udah 200.000. Banyak itu. Satu hari Anda jual 100 loyang, Anda nggak perlu sekolah yang aneh-aneh, Anda bisa sukses, hanya dengan konsep ini. Nah, kenapa saya cerita konsep makanan? Karena konsep makanan tuh paling mudah dicerna sekali, ya. Jadi di konsep ini saya ingin sharing bahwa sesuatu yang sederhana itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi, sesuatu yang sederhana bisa menghasilkan sesuatu yang berlebihan jika Anda mempunyai keahlian itu. Ya kan, tidak semua orang punya keahlian ini, betul? Nah, kita masing-masing beda-beda, ada yang suka musik, ada yang suka makanan, ada yang suka itu, ada yang suka ini, tapi kita harus tahu apa yang kita sukai. Itu adalah menurut saya resolusi yang paling dahsyat. Oke, satu. Kedua, untuk menghindari masalah-masalah, untuk menghindari problem-problem, Anda harus punya suatu conviction atau suatu pendapat, suatu filosofi
dalam bahasa Jepangnya namanya kimemasu. Kime itu adalah membuat keputusan. Membuat keputusan, jadi di karate, di saat kita belajar karate, di saat kita mulai mukul, itu kita sudah kime. Orang ini kalau waktu saya pukul dia jatuh nggak? Kalau nggak jatuh ya jangan mukul. Tapi begitu saya diserang, saya akan pasti langsung nyerang. Ya kan, saya pasti. Nah, pada saat saya nyerang ini, posisi saya harus perfect. Pup, di mana dia akan jatuh. Nah, ini kan latihan terus ya, latihannya. Kalau dalam latihan ini ada suatu konsep disebut 10.000 jam atau 10.000 pukulan. Nah, di setiap saya mukul, itu saya harus membayangkan orang ini harus jatuh. Ya kan? Ini yang tadi kan saya lihat di bawah ya. Kalau kita pukul titik lemah dia pasti langsung jatuh. Itu konsep dari kime. Ini kita latih setiap hari di setiap gerakan, posisi kuda-kuda, pukulan, tendangan, bantingan, tangkisan, segala macam. Itu kita memakai sistem kime. Nah, yang tahu kita kime nggak kime ini siapa? Awalnya ya senpai kita, senior kita. Ya kan? Yang tahu bahwa kue lumpur tadi itu sempurna atau enggak, dari mana? Dari senpai kita juga. Karena di kue lumpur ada senpainya, ada senseinya. Senpai itu seseorang yang sudah menjalani, lebih senior. Sensei itu suhunya, yang bisa membuat kue lumpur yang enak tadi. Atau martabak manis tadi. Jadi konsep kedua ini sangat penting juga. Bahwa kita harus menghindari distraksi-distraksi yang tidak ada gunanya. Nah, enak saya ngomongnya gini karena saya seorang sudah dewasa. Saya sudah melampaui hal ini. Ya, sudah melampaui hal ini. Jadi artinya bahwa saya ini sudah mengalami proses-proses ini. Sehingga saya ada di posisi hari ini. Nah, semua komitmen yang kita buat tadi dari permulaan, kenapa kita bisa jatuh cinta membuat kue lumpur, kenapa kita bisa punya kime, ya, sistem di mana kita bisa menghilangkan hal-hal yang kurang baik, sehingga mengurangi kesempatan kita untuk sukses. Mengurangi kesempatan kita untuk sukses. Ya. Nah, terakhir, konsep di karate itu adalah fokus. Fokus. Dimulai dari fist kita, genggaman tangan. Pada waktu kita membuat genggaman tangan, ya 1, 2, 3, 4, 5-nya ini kita masukkan di sini. Kemudian kita squeeze, kita peras, sehingga anginnya tuh nggak ada. Jadi pada waktu kita mukul, sangat kuat. Di sini kita latih setiap hari, sehingga pada waktu kita mukul lawan, pap, terutama kena sini, pup, dia kena sininya pasti patah. Karena kita sudah latih ini ya, kayak orang melatih ini setiap hari, atau melatih ini setiap hari sama, dari sini bisa, dari situ bisa. Itu konsep apa? Fokus. Jadi karate ini kalau kita kembalikan, intinya apa? Fokus, transformasi, ya kan? Jatuh cinta tadi. Kemudian yang terakhir adalah apa? Latihan terus. Kemudian kita fokuskan terus dengan proses kime. Menghindari hal-hal yang tidak ada gunanya. 3 ini aja. Jadi ya, saya putar sequence-nya ya. Sama aja. Ini nggak perlu sequence, nggak perlu urutan. Tidak perlu berurutan. Yang number one, Anda harus jatuh cinta dulu. Setelah jatuh cinta, baru Anda bisa fokus, ya kan? Dan sebelum fokus, Anda harus tahu ilmu di tengah ini adalah ilmu apa? Menghindari distraksi-distraksi yang tidak ada gunanya. Itu yang paling penting. Yang terakhir adalah fokus. 3 hal ini. Oke. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut konsep-konsep karate, silakan Anda kontak saya, amin.leiman, leiman @gmail.com, atau Anda ke YouTube saya. Di sana Anda akan mendapatkan banyak teknik-teknik karate yang saya jelaskan dengan bahasa sehari-hari. Saya ulangi, dengan bahasa sehari-hari. Jika Anda tertarik lebih lanjut untuk mengetahui tentang karate project management, saya menulis buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang berjudul di bahasa sama, bahasa Indonesia Karate Project Management, bahasa Inggrisnya juga Karate Project Management. Anda bisa cari saya di Gramedia atau di online. Alright? Until then, I'll see you. Aloha. Us.